Ratusan warga di dua kecamatan di Sleman DIY menjadi korban keracunan massal pada Minggu 9 Februari. Diduga pemicu keracunan berasal dari makanan siomay yang disajikan dalam acara yang dihadiri oleh para korban. Adapun untuk korban keracunan yang terjadi di Dusun Kerasakan, Kelurahan Lumbung Rejo Tempel, jumlahnya mencapai 160 warga. Sementara untuk jumlah korban di Dusun Sanggrahan, Togoadi, Melati mencapai 36 orang. Adapun saat ini sampel makanan yang diduga jadi penyebab keracunan tengah diuji laboratorium. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jogja, Ahmad Syarifuddin. Selamat siang, Syarif. Selamat siang, Siska. Baik, Syarif, bagaimana situasi terkini terkait dengan peristiwa keracunan massal di Sleman yang terjadi pada hari Minggu lalu? Oke, bisa saya laporkan bahwa kondisi saat ini di hari ketiga penanganan sudah relatif terkendali ya. Jadi update terakhir tadi saya mencoba ke posko untuk mengupdate data terakhir, ada 162 orang yang bergejala dan mengalami keracunan. Mayoritas warga mengalami gejala demam tinggi, diare, dan nyeri otot. Dan dari 162 orang itu, data terakhir sampai hari ini ada 47 orang yang harus opnam atau menjalani perawatan lebih intensif di rumah sakit yang ada di Yogyakarta maupun Kabupaten Sleman. Baik, Dan oke. Baik, Syarif, untuk jumlah 160 ini apakah berasal dari satu daerah saja atau dari dua kecamatan sekaligus? jadi 162 update terakhir ya, Siska, 162 ini mayoritas adalah warga Dusun Kerasakan atau kampung setempat. Tetapi karena ini adalah pesta pernikahan, hajatan pernikahan, maka tamu juga tidak berasal dari warga setempat, tapi ada juga dari luar daerah, tetapi relatif kecil. Dan yang ada di Melati, di Sanggrahan, Dusun Sanggrahan itu adalah kejadian yang terpisah dari pesta hajatan. Jadi yang di Melati, di Sanggrahan ini adalah kegiatan arisan, sedangkan yang ada di Kerasakan Lumbung Rejo ini adalah pesta hajatan. Tapi dari dua kegiatan ini, penyuplai penyedia makanan yang dihidangkan berasal dari dapur produksi yang sama untuk penyediaan somainya ya. Jadi hari ini masih dugaan sementara, masih dugaan sementara, tetapi sampai hari ini kepastian makanan apa yang menyebabkan dua acara ini keracunan masih diselidiki, masih menunggu hasil uji laboratorium. Tetapi dugaan sementara mengarah ke somai karena yang ada di arisan itu hidangan untuk warga ini somai juga. Baik, Begitu, Siska. baik. Ini ada diduga pemicu utama dari dua keracunan yang ada di dua tempat ini adalah hidangan siomay. Lalu, apakah pihak pemasok ataupun produsen siomay sudah diperiksa oleh pihak berwajib, Syarif? Baik, Siska. Tadi saya sempat wawancara dengan Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi. Beliau menyampaikan bahwa ada 8 orang saksi yang diperiksa. 8 orang ini diantaranya adalah penyelenggara hajatan, penyedia makanan, termasuk penyedia makanan ini adalah pembuat somai itu. Jadi penyedia dan penyelenggara hajatan total 8 orang sudah diperiksa polisian. Tetapi sampai hari ini ke-8 orang ini statusnya masih sebagai saksi. Polisi belum menetapkan tersangka dalam perkara ini karena mereka masih diperiksa sebagai saksi, Siska. Baik. Lalu, Syarif, bagaimana dengan para korban saat ini? Apakah masih dirawat di rumah sakit ataupun sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing? Baik, Siska. Sampai hari Selasa ini masih ada 47 orang yang menjalani perawatan di rumah sakit. 115 ini sudah diperbolehkan pulang, artinya sudah rawat jalan karena kondisinya sudah membaik. Sementara dari 47 ini, 47 orang yang sedang dirawat di rumah sakit ini masih menunggu proses pemulihan, Siska. Baik. Syarif, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa keracunan massal di Sleman ini? Oke.
Dan untuk secara garis besar penanganan ini relatif cepat ya, dan posko hari ini, posko penanganan kegawat daruratan yang didirikan di Dusun Krasakan sudah per hari ini mulai ditutup karena hampir tidak ditemukan lagi kasus baru. Artinya 162 orang ini sudah tertangani semua, dan petugas yang di lapangan tidak menemukan kasus baru, sehingga untuk hari ini posko penanganan kesehatan korban keracunan massal di Krasakan sepertinya mau ditutup, dan satu persatu sudah mulai ditarik, dan pengobatan nanti akan dilakukan pengobatan mandiri, karena warga akan mendirikan posko mandiri, maksud saya. Jadi saya ulangi, warga akan mendirikan posko mandiri untuk membantu warga yang masih dalam proses pemulihan, karena jumlahnya relatif banyak, warga yang bergejala juga masih dalam kondisi lemas dan butuh proses pemulihan. Jadi warga berencana untuk mendirikan posko mandiri yang akan menyuplai kebutuhan untuk konsumsi para warga yang masih proses pemulihan. Begitu, Siska. Baik, terima kasih informasinya. Jurnalis Tribun Jogja Ahmad Syarifuddin melaporkan terkait dengan keracunan massal di Sleman DIY. Selamat bertugas kembali. Perkembangan hari ini seperti apa, Bu, di posko? Hari ini alhamdulillah sudah landai, kasusnya juga sudah banyak berkurang. Memang masih ada beberapa kasus yang di rumah sakit ya yang kemarin, tetapi beberapa juga masih ada gejala ya, karena memang prosesnya masih seperti itu, kemungkinan akan berlangsung 5 hari ini. Tetapi kita hari ini adalah hari terakhir posko, jadi mulai hari ini kita sudah tidak ada posko kesehatan, tetapi untuk posko terpadu juga pelan-pelan ditarik. Kita hanya tinggal nanti posko mandiri dari warga yang untuk membantu warga-warga yang masih ada gejala dan ada beberapa yang dirawat di rumah sakit. Jadi dari warga berinisiatif untuk memberikan makan dan sebagainya, karena kan untuk aktivitas sehari-hari masih ada yang kesulitan. Bu, kalau yang masih opnam ada berapa, Bu, yang di rumah sakit? Opnam sekitar 40, belum saya update lagi sih datanya, 47 terakhir. 47 Ya. dirawat di rumah sakit. Ya. Total Ya, kasus? ya, total kasus 162. 62. Tapi kalau yang data brainingnya yang sudah divalidasi sekitar 148. Jadi karena 162 itu ada data yang di rumah sakit, ada di posko ada datanya. Oh, oke. Jadi kita masih proses untuk validasi data juga. Oke. Jadi nanti belum ada yang rilis resminya ya. Kalau kegiatan hari ini di posko ini apa, Bu? Ya, ini masih tinggal pendataan. Terus masih ada yang tadi pengobatan ringan, ya. Terus lain-lainnya sih sudah yang lain-lainnya sudah koordinasi, kemudian administrasi saja. Kalau posko ini artinya hari ini ditutup, Bu, atau seperti apa? Ya, ditutup. Tapi ditutup. ini posko, terutama posko kesehatan Ya, posko kesehatan. Kalau yang lainnya masih ada posko mandiri warga, itu nanti terserah warga karena di warga sendiri. Jadi kalau tren kasusnya sekarang sudah hampir dikatakan tidak ada ya? Artinya tidak ada kasus baru lagi. Tidak ada kasus baru. Kalau tidak ada kasus baru lagi, ya mudah-mudahan sudah selesai, tinggal menyelesaikan yang kemarin-kemarin itu. Oke, jadi tinggal pengobatan ring pemulihan dan finalisasi data. Iya. Oke, terima kasih Ibu Diana. Perkembangan hari ini seperti apa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.